Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau ngapain? Jadi ini masih berhubungan dengan hobi gue, yaitu diecast. Nah, di diecast ini gue baru pertama kali gue buat project diorama. Jadi gue buat project diorama ini di Kiki Moody Crafter. Ini berasal dari Yogyakarta. Jadi memang gue ngincer diorama dari dia ini udah lama, karena memang hasilnya juga oke banget dan memang sesuai dengan kebutuhan gue. Ya, gimana review gue tentang diorama ini? Langsung aja tonton videonya sampai akhir ya guys. Oke, di sini gue mau nge-review diorama. Jadi ini diorama pertama. Buat teman-teman yang nonton video-video gue sebelumnya, ini ada review tentang diorama gue yang pertama ini. Jadi untuk konsepnya sendiri kayak tempat nongkrong aja sih, sama buat ganti-ganti velg. Jadi ada semacam bengkel kecil dan ada parkiran. Terus ada tempat nongkrongnya juga di bagian outdoor. Ya, konsepnya sih kira-kira seperti itu. Jadi gue pengen konsep yang simple aja tapi dapat semuanya gitu. Dari bagian parkiran luarnya, terus parkiran di dalam bengkelnya. Jadi memang mengusung tema ke bengkel velg sih niatnya, sama buat tempat nongkrong. Jadi ya untuk mini car meet up juga bisa di diorama ini. Jadi ya fungsional sih. Dan untuk diorama maker sendiri ini dari Kiki Moody Crafter, orang Yogyakarta. Jadi memang gue pesen di dia karena gue lihat hasilnya tuh keren-keren banget. Jadi gue tertarik untuk pesen di dia. Dari Jogja dikirim ke sini, kurang lebih pengerjaannya 2 minggu sampai 1 bulan udah kelar, dan hasilnya seperti ini. Ya cukup puas juga sih untuk hasilnya, detailingnya juga lumayan oke. Memang gue ngincer simpelnya aja biar untuk lebih ke parkiran mobil-mobilnya juga lebih enak gitu. Dan tercetuslah desain atau konsep yang seperti ini, simple tapi dapet. Dari segi fungsionalnya, bengkelnya dapet, parkirannya dapet, tempat nongkrongnya juga buat bisa dilihat ya, figur-figurnya juga dapet buat tempat nongkrongnya. Ya cukup puas dengan hasilnya. Paling buat teman-teman yang belum nonton untuk part pertamanya, bisa tonton di video-video sebelumnya terkait diorama ini, karena ini untuk final part atau part terakhir di review diorama ini, karena memang part-part sebelumnya belum seperti ini. Jadi ini part terakhir karena gue udah masukin figur yang final, atau figur memang gue fix di situ untuk figur-figurnya, dan gue dapat feel-nya di situ. Karena memang untuk review-review sebelumnya ini belum ada figur dan aksesoris dan lain-lainnya ya. Ini udah final banget sih. Dan untuk konsepnya sendiri kan seperti itu. Jadi memang mengusung tema ya tempat nongkrong dan tempat ganti-ganti velg untuk di garasinya sendiri, dan parkiran outdoornya ada cukup luas lah. Bisa menampung mobil di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya kira-kira kalau misalkan full banget bisa 20 mobil ya.
Kalau untuk di parkiran, sesuai parkiran ya, bisa 20 mobil. Kalau misalkan ada di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, itu bisa sampai 25 mobil. 20 sampai 25 mobil. Untuk skalanya sendiri ini 1:64 dan dimensinya nanti gue cantumin di deskripsi aja atau di dalam video. Ya cukup minimalis tapi dapat gitu, dapat kena untuk segi fungsionalitasnya, dan parkiran mobil dan kendaraannya juga oke. Ya untuk konsepnya sendiri seperti itu. Untuk parkirannya sampai 20 sampai 25 mobil. Dan untuk aksesoris yang nempel, jadi diorama ini sebelumnya belum seperti ini. Jadi aksesoris itu nggak ada sama sekali, bener-bener polos. Jadi diorama aja. Ini gue nambah aksesoris seperti aksesoris pendukung diorama itu sendiri ya. Jadi kan memang konsep dari diorama ini kan bengkel velg dan tempat nongkrong ya. Jadi ya, gua masukin ada rak-rak velg, terus ada banyak sofa buat nongkrong di dalamnya untuk yang indoor ya. Terus ada aksesoris bumper, jok, velg, audio dan lain-lain. Pokoknya gue taruh di dalam bengkel workshopnya ya. Dan memang gue sengaja itu dilapis lantai putih karena memang feel bengkel tuh kalau clean asik aja gitu. Lapis putih dan ada tangga di situ. Ya oke banget sih untuk desainnya cukup dapet gitu feelnya. Dan paling di bagian belakang nih itu ada yang namanya kayak untuk tekanan angin ban, terus untuk mesin pengganti velg, pemasangan velg gitu-gitu. Sama ada tools atau alat-alat untuk pengganti velg dan lain-lain lah, seperti kunci-kunci, baut-baut dan lain-lain ada di belakang. Dan ada sofa dan meja juga di bagian bawah tangga, itu juga buat tempat-tempat nongkrong. Dan di bagian sebelah kiri, pokoknya di sebelah bagian tangga itu ada yang namanya dispenser. Gue taruh situ buat minum, selayaknya tempat pergantian velg gitu pada umumnya sih kalau untuk di dunia nyata, yoi. Karena ini kan di mini figurnya, jadi ya lucu aja sih, buat lucu-lucuan. Ada gua taruh dispenser di bagian belakang tuh, memang gak kelihatan kalau dari depan ya, nanti gua masukin detailnya. Ada dispenser, ada kursi tempat duduk juga, terus ada untuk menaruh velg lagi, untuk rak-rak menaruh velg dan ban. Ya buat lucu-lucuan sih, karena memang kita menyesuaikan juga yang ada yang dijual di pasaran, kita ambil dan sesuai konsep. Kalau nggak ada ya udah gitu. Soalnya kan itu 3D printing, jadi gua nggak bisa ngeprint sendiri karena nggak ada alatnya. Jadi pesan di orang. Ya yang ada aja sih paling di bagian tangga tuh ada pot-pot gitu ya, hiasan, menambah kesan realistik dari diorama tersebut. Paling bagian dalam itu kita keluar sedikit, ada kursi-kursi untuk outdoor ya, kursi-kursi outdoor. Terus ada kayak semacam tempat sampah untuk rokok gitu-gitu sih. Untuk outdoornya sendiri juga cukup detail dan dapat banget feelnya, karena gue taruh di bagian outdoor tuh ada yang namanya AC. Kalau bisa teman-teman lihat di bagian luar tuh ada fan-nya AC, terus ada bagian atas dari rumahnya juga ada, bukan rumah ya, bisa dibilang gedung ya, bangunan lah. Ada satelit gitulah, satelit parabola. Ada CCTV, kalau buat teman-teman lihat tuh detailnya ada CCTV dan ada itu ala apar ya, apar kecil. Ada tempat sampah, ada kayak pot tanaman,
Nah, bagian detail luar nih cukup lucu ya, karena gue taruh di situ ada mesin kopi atau kopi tapi berbentuk mesin ya, dan sampingnya ada ya botol minum vending kayak mesin minuman ya. Jadi memang buat dikhususkan untuk nongkrong, ada kopi sama minuman mesinnya. Sampingnya lagi ada alat barbeque, yoi. Jadi tempatnya asik sih. Konsepnya asik, ada tempat barbeque, tempat sampah, ada gentong untuk bakar-bakaran. Dia dapat banget buat konsep nongkrongnya. Dan ada kursi panjang gitu untuk buat nongkrong memang. Dan disesuaikan juga sama figurnya, juga orang crowded gitu, pada nongkrong gitu. Sambil view-nya sambil ngelihat ke arah luar gitu. Nanti tinggal dipasang aja mobil-mobil kita di bagian samping-sampingnya itu, jadi kelihatan asik aja sih. Kita pasang mobil-mobil di bagian outdoornya. Paling bagian luar itu ada pot-pot tanaman, terus ada tempat sampah di bagian ujung. Dan selanjutnya paling aksesoris seperti corn gitu, corn plastik yang detailnya juga cukup oke. Terus ada mesin untuk parkiran di bagian depan, kiri dan kanan. Jadi masuknya di bagian sebelah kiri dulu, baru muter ke kanan. Dan ada rambu-rambu lalu lintas ya, seperti di bagian kiri itu ada hanya untuk 35 mph itu untuk luar ya, rambu-rambu biasanya di luar negeri ya, karena ada kanguru, istilahnya hati-hati ada kanguru mau lewat, jadi pelan-pelan aja gitu. Dan terus ada rambu-rambu keep right, nah, kalau mobil belok ke kanan gitu ya, disesuaikan aja sih, soalnya rambu-rambu sendiri juga di toko-toko online juga terbatas gitu. Jadi ya disesuaikan aja dengan konsep dioramanya, karena nggak semua ada yang kita pengen gitu. Terus palingnya rambu-rambu parkir itu wajib untuk di diorama, karena memang konsepnya kan untuk parkiran kendaraan gitu ya. Jadi ada logo-logo parkir P sebelah tengah dan kanan. Ya paling itu aja aksesorisnya. Paling figur, kalau figur juga gue campur, nggak dari satu produksi figur aja, jadi campur-campur yang gue suka dan oke untuk ditaruh di diorama atau konsepnya pas, gue masukin. Kalau enggak ya enggak gue beli, dan nggak ngeprint sendiri karena nggak ada mesinnya. Jadi semua order untuk figurnya ya campur-campur untuk figurnya, disesuaikan dengan konsep aja sih. Untuk saat ini finalnya sih seperti ini, jadi gue dapet feelnya yang kayak gini, tinggal dimasukin aja mobil-mobilnya. Ya paling itu aja sih untuk aksesorisnya. Kalau untuk diorama sendiri kan udah gue bahas di review di video-video sebelumnya. Paling ini untuk final chapternya ya seperti ini, tinggal dimasuk-masukin aja untuk mobil-mobilnya. Jadi ya cukup oke untuk diorama, simple tapi dapat untuk konsep parkiran dan bengkelnya. Dan ini juga bisa dinyalain kalau misalkan ada adapter, dia bisa langsung ke listrik. Ini lampunya bisa nyala yang bagian bengkel ya, bagian dalam. Dan kalau misalkan lampu yang tiang listriknya ini cuma ada di bagian belakang di stop kontaknya, coba kita nyalain aja. Ya, kelihatan sedikit ya karena memang penerangan di sini cukup jelas, jadi
lampunya tuh nggak kelihatan banget. Ini udah nyala. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tiang listrik. Kalau misalkan pakai adapter, bagian bengkel itu bisa nyala. Ya cukup oke. Dan paling ini diorama udah gue rombak karena ya sedikit perombakan lah di bagian bawah sini. Di bagian sini gue tambah penyangga ya. Soalnya ini tadinya ini awalnya ngeplan triplek gitu aja. Ini dilabur sama dialasin sama printingan untuk aspalnya sendiri. Tadinya ini triplek gitu, bawahnya tuh nggak ada penyangganya. Seharusnya sih dikasih penyangga gitu biar dia enggak turun di bagian ini, karena gue dapet ini agak turun, kelihatannya kurang oke. Jadi ini gue rombak aja sendiri, asal nekat. Ini gue black nih terus gue masukin plastik ya, bagian tengah tuh kayak plastik yang cukup keras juga. Ada gue taruh berapa buah di sini, 1, 2, 3. Pokoknya gue sanggak di bagian yang miring-miring nih, bener-bener pure lurus ke sana. Ya sekarang agak okean looknya, karena yang sebelumnya itu agak turun. Sekarang agak okean nih. Dan gue lem lagi, gue cat lagi bagian bawah biar rapi. Sekelilingnya gue lem, ya lumayanan lah yang untuk sekarang daripada yang pertama. Kalau teman-teman lihat yang video yang sebelum-sebelumnya, yang awal-awal ini agak turun. Kalau yang sekarang ini agak mendingan lah, soalnya udah ada penyangga di bagian tengah dioramanya. Ya plus minus sih kalau untuk ini. Ya jadi pembelajaran juga, misalkan mau order diorama itu lebih baik request ada penyangga di bagian tengahnya, apalagi yang bahan triplek. Kalau ditekan sedikit kan dia jadi turun ya. Lah ini agak mendingan lah daripada yang awal mula datang dioramanya. Ya paling itu aja review gue dari diorama ini, konsep bengkel dan tempat nongkrong. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.